Ya, Carlos, kalau dengar kata bandara, apa yang terbayang di kepala kamu? Saya bepergian ke sejumlah negara. Yang pertama saya lihat adalah wajah negara itu ada di bandara itu. Ada di bandara, Iya. makanya itu disebut sebagai gerbang satu Gerbang, negara ya. gerbang Tapi suatu cita-cita negara. kamu terhadap Bandara Soekarno-Hatta selama ini sudah terpenuhi belum? Belum. Belum ya? Apa yang bikin belum terpenuhi? Yang saya butuhkan di sana adalah sebuah bandara yang sangat megah, karena kita adalah bangsa yang sangat besar. Dibandingkan dengan negara kecil ya, sebutlah Singapura dengan Iya. canggihnya itu, yang sangat megah, padahal negaranya kecil. Tapi saya tahu satu hal yang paling kamu butuhkan kalau di bandara. Apalagi kalau pas pesawat delay. Iya. Wifi. Wifi. Ngaku. Iya. Oke, Dan- kita akan membahas mengenai topik kita hari ini, Benahi Gerbang Indonesia. Kita sudah bersama dengan narasumber, ada Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Bapak Budi. Kemudian juga ada Pak Samudra Soekardi dari Pengamat Penerbangan. Tapi sebelumnya kita saksikan paket berikut ini. PT Angkasa Pura II siap melanjutkan pembangunan landasan ketiga di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Perusahaan pengelola bandara di wilayah Indonesia bagian barat itu akan menambah kekuatan landasan pacu atau Pavement Classification Number (PCN) bandara menjadi 150. Saat ini PCN di bandara antara 108 hingga 112. Landasan pacu yang mendesak ditingkatkan adalah landasan pacu utara. Secara bertahap akan dilanjutkan dengan landasan pacu selatan dan East Cross atau penghubung antar landas pacu. Meski begitu, proyek peluasan Bandara Soekarno-Hatta menimbulkan sejumlah kendala. PT Angkasa Pura II memperkirakan pembebasan lahan seluas 830 hektar untuk pembangunan landasan pacu ketiga akan menghabiskan dana sebesar 13 triliun rupiah. Dana pembebasan lahan akan dikeluarkan bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan waktu lahan yang akan dibebaskan. Untuk tahun 2015 hingga 2016, Angkasa Pura II mendapatkan suntikan dana dari pemerintah melalui mekanisme penyertaan modal negara PMN 2015 sebesar 2 triliun rupiah dan tahun 2016 sebesar 2 triliun rupiah. Perluasan tersebut juga mengakibatkan penggusuran sebanyak 2.358 rumah penduduk di Kecamatan Kosambi, Tangerang. Rumah penduduk yang digusur berada di daerah Rawa Rengas dan Rawa Burung, Kecamatan Kosambi, yang nantinya akan menjadi perpanjangan landas pacu. Pembebasan lahan juga terjadi terhadap rumah penduduk dan tanah yang jaraknya sekitar 400 meter dari pagar bandara di Desa Bojong Renget, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Hal itu agar tidak mengganggu kegiatan penerbangan dan digunakan sebagai batas pengamanan oleh otoritas bandara. Terdapat 5 desa di wilayah Kosambi dan Teluk Naga yang akan digusur. Head of Secretary and Legal PT Angkasa Pura II, Agus Haryadi menyampaikan, pihaknya telah memperlakukan sosialisasi terkait pembebasan lahan kepada warga. Pemberian ganti rugi akan dilakukan melalui tim penilai dan nantinya tim akan menentukan hasil penilaian ganti rugi tersebut. Perluasan Bandara Soekarno-Hatta sesuai program pemerintah agar dapat melayani sebanyak 62 juta penumpang setiap tahun. Karena selama ini hanya 44,3 juta penumpang setiap tahunnya yang dapat teratasi. Saat dibangun pada 1986, bandara terbesar di Indonesia ini dirancang hanya untuk sekitar 22 juta pemakai jasa penerbangan setahun. Sedangkan kapasitas terminal yang tersedia hanya mampu untuk melayani sebanyak 22 juta penumpang per tahun. Tim Liputan Berita 1. Ya, Benahi Gerbang Indonesia. Iya, kita melihat kalau ke Bandara Soekarno-Hatta sekarang bahagia melihat ketika Terminal 3 Ultimate yang sedang dalam proses pembangunan. Bagus banget. Walaupun belum rampung ya, Iya. tapi melihat panjangnya Terminal 3 ini ya. keren gitu. Keren banget. Membayangkan nanti kalau dia udah selesai akan menjadi gerbang megah gitu seperti Tapi itu. tetap aja sekeren-kerennya bandara kalau delaynya sampai lama banget, itu akhirnya pada tiduran di bawah. Ternyata Pada kemudian nunggu. kita mendapati bahwa runway kita tidak cukup. Nah, kita akan bertanya nih ke Pak Ya. Budi. Pak Budi, pembangunan atau pembenahan Bandara Soekarno-Hatta saat ini belum cukupkah kemudian hanya dengan membangun terminal sehingga harus pembangunan runway gitu? Ya, Mbak Nas dan Mas Carlo, ini ada suatu konsep yang pemikiran yang integrated dari jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pasti kita melihat realitasnya sekarang.
Dan kami memulai semuanya itu dengan sesuatu yang realistis terjadi dan kami harus selesaikan segera. Apa itu? Kami berusaha untuk meningkatkan level of service daripada bandara ini agar masyarakat yang datang itu memang mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Kita punya masalah mengenai taksi, komersial, ruang tunggu, kita sudah selesaikan semuanya. Nah, berkaitan dengan apa yang ditanyakan tadi, maka itu adalah suatu langkah jangka menengah, di mana setelah kami bisa menyelesaikan di landside atas level of service, maka kita bergerak pada daerah airside, di mana pergerakan daripada pesawat sekarang itu 72. Dengan pergerakan 72 itu terjadilah seperti yang dilihat sekarang, di mana pesawat mengantri dan sebagainya. Tapi ini masalah waktu. Kami sudah melakukan suatu persiapan bersama Airnav. Kita menunjuk NAT konsultan dari UK untuk meningkatkan menjadi 86. Dan setelah itu kita segera membangun East Cross, kita membangun Rapid Taxiway, dan kita juga membangun landasan ketiga. Dan pada saat itu kita harapkan pergerakan dari pesawat itu akan meningkat dengan baik. Dan pada saat itu insya Allah kita mampu untuk menjadikan Bandara Soekarno-Hatta lebih baik. Pada saat itu artinya tahun 2018? 2018. Kenapa baru sekarang sih Pak? Kalau pertanyaan baru sekarang, tidak ada kata terlambat ya. Betul. Kita harus memulai gitu. Alhamdulillah kita mengetahui itu sebagai suatu masalah dan kita segera melaksanakan itu. Dan kita all out untuk itu. Kami sudah mempersiapkan untuk membenahi dengan NAT. Kami juga sudah membangun Rapid Taxiway. East Cross sedang proses dan juga landasan ketiga. Dan saya pikir nggak ada kata terlambat. Untuk bangsa ini kita harus lakukan sebaik-baiknya. Baik, Pak Sam, Anda melihat sekarang kalau lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya Pak ya. Tapi timingnya apakah pas saat ini Pak untuk pembenahan Bandara Soekarno-Hatta? Timingnya ya pasti terlambat gitu. Sudah terlambat ya? Ya, karena gini, saya cerita pada waktu kita pindah dari Kemayoran ke Cengkareng, saya ikut pindahannya gitu loh. Nah, itu tahun 1985. Oke. 1985. Saya belum lahir. Itu pindahan. Dan itu memang 2 runway, 2 terminal. Ya. Diharapkan tahun 2000 itu udah 4 runway, 4 terminal. Berarti Tahun sudah 2000 lewat 15 tahun ya, Pak? Udah lewat 15 tahun. Jadi lewat. Itu terlihat dari kapasitas. Kapasitas Cengkareng itu sekarang itu hanya 20 jutaan, 22 jutaan. Ternyata sekarang Per tahun ya Pak? ya per tahun. Sekarang ternyata udah 45 jutaan lebih. Gitu. Jadi udah 57 kan? Hampir 60 juta, ya. Ternyata over kapasitas lebih dari 100%. Nah, itu berarti kan kita telat. Ya, satu telat development-nya, telat perencanaannya. Yang kedua salah prioritas juga gitu. Jadi gini, kalau airport itu memang tadi pintu gerbang infrastruktur, dia ikon negara juga, dia mempercepat pertumbuhan ekonomi negara juga dengan siap menerima orang dan barang. Gitu. Nah di sini kalau kita lihat kapasitas planningnya ada 2 hal. Satu, jumlah airline yang datang. Berarti apa? Jumlah pesawat yang datang. Yang masuk ke Soekarno-Hatta. Yang datang dan pasti dia keluar gitu. Keluar masuk. Landing dan take off. Nah, itu pesawatnya, jumlahnya berapa? Sekarang juga udah over kapasitas. Nah, kalau itu over kapasitas, yang harus ditambah apa? Runway-nya. Iya. Yang kedua, baru mobilisasi orangnya. Nah, mobilisasi orangnya terminal berarti untuk check-in dan sebagainya. Nah, terminalnya sekarang 2 lebih sedikit gitu loh. Yang 3 yang tadi mau kelihatan bagus-bagus lah, itu udah lumayan lah ya. Terminal 3. Nah, jadi pertama-tama harus landasannya dulu, baru terminalnya. Ini terbalik sekarang. Terminalnya dulu baru landasan. Terminalnya nambah sampai 3 sampai bagus, runway-nya belum, masih kapasitasnya masih segitu. Jadi masih ada problem. Kenapa saya bilang terlambat pengembangannya?
dan salah prioritasnya gitu. Iya, Jadi Pak ada- Samudra, kita ke Pak Budi ini. Pak Budi seharusnya sudah terlambat 15 tahun, artinya kita seharusnya merencanakan ini untuk pembangunan 2 runway dong. Kenapa baru 1? Iya, kenapa cuma 1 Pak? Langsung 4. Langsung aja 2 gitu. Kita sebenarnya juga harus mendasari dengan satu kalkulasi. Kami mengkalkulasikan pada saat runway ketiga jadi dengan suatu teknologi yang baik, maka 3 runway itu bisa menampung lebih dari 100 pergerakan sebenarnya gitu. Oke. Dan sekarang ini katakan Heathrow itu 100 pergerakan dengan 2 runway. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana ini menjadi efisien, karena masalahnya bukan saja runway sekarang, tetapi aksesibilitas karena seperti apa gitu. Jadi memang secara makro kita tidak saja bisa mengandalkan Soekarno-Hatta sebagai Gerbang utama. airport, gerbang utama, tetapi ada beberapa airport yang akan kita kembangkan sebagai sub-hub daripada penerbangan Indonesia, sehingga tekanan itu tidak ada di Jakarta saja. Anda mau mengatakan bahwa pembangunan di misalnya Majalengka atau Karawang itu perlu dilakukan secepatnya agar supaya beban itu tidak ada di Suta aja, Ya, seperti itu. Di Majalengka iya, tetapi kita punya yang namanya Soekarno-Hatta, KNO. Kita punya katakanlah di Ujung Pandang, Balikpapan, iya. Ini bisa dipakai untuk penerbangan jangka panjang yang kita akan lakukan. Juga pergerakan-pergerakan dari timur dan barat tidak harus bertumbuh pada Jakarta. Ini yang sedang kita akan upayakan. Juga kita akan lakukan bagaimana penerbangan-penerbangan yang sudah padat itu kita menggunakan wide body. Oke. Kita akan menarik ya ini perbincangannya nanti ke Samudra. Apakah kemudian yang dilakukan ini karena mungkin Angkasa Pura II melihat bahwa kapasitas Soekarno-Hatta tidak mungkin untuk diperlebar seperti itu, untuk ditambah. Ya harus ada bandara baru misalnya direncanakan Majalengka, tetapi kemudian tersendat-sendat seperti itu ya. Ini seperti apa Pak Samudra melihat kondisi seperti ini? Saya rasa belum sampai ke arah penambahan airport di Majalengka dan sebagainya. Jadi kapasitas di Bandara Soekarno-Hatta itu diperbaiki dulu. Tadi dengan sistem. Tapi mungkin untuk diperbaiki nggak Pak Sam? Mungkin aja Bisa ya? gitu. Ya salahnya kenapa nggak dari dulu tanahnya dibeli aja gitu. Udah tahu kan pengembangannya itu dibiarin demikian sehingga nanti pada last minute baru diambil gitu. Seperti sekarang ini susah sekali. Ya biasanya begitu emang banyak mafianya di tanah, dan satu undang-undang pertanahan kita untuk kepentingan nasional negara itu belum ada sampai sekarang. Karena saya berpikir dengan adanya ide untuk membangun di Majalengka atau Karawang ini mungkin Soekarno-Hatta di Tangerang udah putus asa nih, nggak bisa diperluas gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bangun lagi di satu tempat itu kan dari kota, dari Jakarta menuju sana dan kembali ke sana itu kan perlu tol, perlu kereta api. Di Cengkareng pun kereta api belum masuk gitu, dimasukin dulu terus dimaksimalisasi dulu lah istilahnya. Dan satu itu, kedua disebar tadi benar Pak Budi itu bahwa misalnya dari Medan, dari ke Kuala Namu gitu kan. kemana-mana itu disebar supaya stresnya nggak di Jakarta. Entry point international bisa di daerah-daerah kayak di Amerika kan banyak. Bisa dari Bandara, Los Angeles, bisa di Iya. Chicago, bisa di New York. Jadi ada beberapa entry point gitu loh, supaya nggak stresnya nih. Tapi Cengkareng juga harus dibenahin gitu loh. Harus dibenahi. Yang terutama itu selain landasan, di satu landasan sekarang mungkin 5 menit sekali gitu. Mungkin dengan satu sistem yang lebih bagus bisa dikontrol 3 pesawat 5 menit gitu. Jadi lebih efisien gitu loh Itu pengontrolnya. berikutnya ya, Nah, setelah itu infrastruktur. sistemnya yang Harus diperbaiki. dibenahi. Nah, sampai sekarang sistem dan instrument landing system juga nggak di-upgrade gitu. Baik, Baik, kita lanjutkan Pak Sam. perbincangan kita, Pak Budi, Pak Sam. Kita Kita break dulu. mengundang juga pemirsa untuk bisa berinteraksi dengan kami di sini. Ada nomor telepon interaktif yang bisa Anda hubungi di layar kaca Anda. Pemirsa Lansol akan segera kembali usai jeda.